Dan inilah yang menjadi pegangan hidup yang dipakai, mati yang ditompang, yang dijadikan ruh dalam kehidupan orang-orang di surau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Teman-teman yang berbahagia, pada video kita kali ini kita akan membicarakan sebuah topik yang menarik, yaitu tentang pusaka dari ulama-ulama Minangkabau. Dalam konteks ini yaitu ilmu-ilmu para ulama dulu yang menjadi ruh kepribadian atau yang dikenal dengan istilah hidup yang dipakai, mati yang ditompang. Nah, ilmu-ilmu apa saja itu? Nah, pada video kita kali ini kita akan membahas ilmu yang diwariskan oleh salah seorang ulama besar di Minangkabau di awal abad 20 yang mempunyai reputasi besar dan menjadi ikon, termasuk di dalamnya menjadi simpulan sanad dari ulama-ulama Minangkabau setelahnya. Beliau itu ialah Al-Alamah Al-Faqih As-Sufi Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Latif Al-Minangkabawi Al-Makki. Mari kita simak secara bersama. Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Latif Al-Minangkabawi sudah lazim dan sudah sangat masyhur sekali nama beliau. Beliau adalah salah seorang ulama terkemuka yang sempat memperoleh jabatan sebagai imam dan khatib dalam mazhab Syafi'i di Masjidil Haram. Sekaligus beliau juga merupakan salah seorang pengajar guru besar di Masjidil Haram. Nah, beliau dilahirkan pada pertengahan abad ke-19 dan wafat pada sekitar tahun 1916 Masehi. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dikenal sebagai sosok yang sangat unik sekali. Kenapa kita sebut sebagai pribadi yang unik? Beliau adalah salah seorang faqih, ahli fikih. Kemudian beliau seorang pengarang yang banyak sekali menelurkan karya-karya tulis. Kemudian beliau adalah sosok yang suka sekali berpolemik. Nah, tercatat beberapa kali beliau berpolemik dengan ulama-ulama sezaman dengannya. Nah, selain itu beliau juga merupakan sosok yang mengkritik beberapa tradisi dan amalan ulama Minangkabau. Di satu segi, beliau juga adalah seorang yang teguh berprinsip. Nah, kawan-kawan yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menengok ilmu yang beliau wariskan, yang menjadi pegangan bukan hanya pada pribadi beliau, bahkan bagi murid-muridnya. Nah, itu tertulis dalam kitab judulnya Fathul Mubin Fima Yata'allaku bi Umuriddin. Nah, kitab ini dikarang kemudian diterbitkan sekitar tahun 1901 Masehi. Nah, dalam kitab ini kawan-kawan, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi meringkas beberapa aspek dalam agama Islam. Dia menyimpulkan bahwa ada 3 aspek. Yang pertama adalah dari tataran tauhid, ilmu tauhid. Kemudian yang kedua dari tataran fikih. Yang ketiga ialah dari tataran tasawuf. Dalam ilmu akidah tauhid, beliau membeberkan atau menjelaskan, merangkum poin-poin penting dalam mazhab atau akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Ini dapat kita tengok dari penjelasan pemaparannya merujuk kepada sumber-sumber di kalangan Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kemudian dari segi fikih, sudah sama kita kenal beliau adalah salah seorang tiang tengah penganut mazhab Syafi'i, dan beliau sangat konsisten, bahkan untuk di Nusantara, di Minangkabau secara khusus, beliau
adalah salah seorang yang berjasa sekali memperkenalkan hasyiah i'anatut talibin, yaitu hasyiah terhadap Fathul Mu'in, salah satu karya dalam fikih mazhab Syafi'i. Nah, kemudian dari segi tasawuf, ini mungkin yang menjadi titik pembahasan kita. Dalam segi tasawuf, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, beliau sangat menekankan sekali seorang itu mesti menjalani jalan menuju Allah Subhanahu wa taala melalui 4 fase jalan. Apa itu? Yang pertama syariat, yang kedua ialah tarikat, yang ketiga ialah hakikat, kemudian yang keempat adalah ma'rifat. 4 fase ini beliau jelaskan secara gamblang dan memang harus terjalin sebagai suatu yang berangkaian. 4 serangkai yang apabila kurang satu, maka yang lain menjadi tidak sempurna. Ini dijelaskan oleh Syekh Ahmad Khatib sendiri. Nah, selain itu, beliau juga memaparkan pentingnya bertarikat. Bagaimana bertarikat? Yaitu pengamalan dari apa yang telah diajarkan oleh Nabi, kemudian yang telah diejawantahkan dalam pengamalan para ulama-ulama dan sahabat-sahabat Nabi dan para ulama setelahnya. Beliau menekankan sangat menekankan sekali hal demikian dalam kitab Fathul Mubin tersebut. Nah, kemudian pada bagian ini beliau juga memberikan penjelasan bagaimana seorang itu hendak mengambil talqin zikir, atau yang dikenal dalam istilah kita di surau ialah bai'at. Beliau menekankan bagaimana syarat-syaratnya, bagaimana memasang khirqah, kemudian menjelaskan kriteria seorang guru mursyid yang patut menjadi pembimbing. Nah, karena memang dalam pengamalan atau pengajaran atau pemahaman, seorang yang hendak berjalan itu mesti dibimbing oleh seorang guru mursyid, seorang yang menjadi pemandu jalan. Nah, kita akan mengutip salah satu tulisan beliau pada halaman 17 kitab Fathul Mubin tersebut. Beliau menyatakan, pada menyatakan syariat dan tarikat dan hakikat, ketahuilah olehmu akan bahwasanya tiap-tiap orang yang hendak menjalani jalan akhirat, lazimlah atasnya bahwa menghimpunkan ia akan syariat dan tarikat dan hakikat, karena hakikat tiada syariat batil dan syariat dengan tiada hakikat tiadalah berfaedah. Nah, ini salah satu kutipan dari karya beliau itu, dan sebenarnya banyak hal yang dapat kita ungkap dari karya ini. Tapi titik pentingnya bahwa Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi itu menekankan pentingnya tasawuf, dan dalam hal ini adalah tarikat dengan di bawah bimbingan salah seorang mursyid yang mu'tabar, mursyid yang kamil. Nah, kemudian menjadi pertanyaan bagi kita kawan-kawan, karena selama ini sosok Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi oleh sebahagian peneliti dalam literatur yang kita baca mengenai biografi, mengenai pemikiran Syekh Ahmad Khatib, disebutkan bahwa Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ini seorang yang sangat kritis. Bahkan ada yang menyebutkan menolak secara mutlak pemahaman atau praktek-praktek tarikat. Nah, padahal ini tidak benar sebenarnya. Kalau kita mencermin kepada karya-karya tulis, kemudian kepada beberapa catatan dan murid-murid beliau, itu kita ketahui bahwa sebenarnya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi itu menekankan betul akan pentingnya tarikat sufiyah ini. Nah, kemudian bagaimana ada karya beliau kemudian mengkritik tarikat? Nah, kalau kita baca secara runut, karya-karya itu tidak menolak tarikat secara mutlak. Beliau hanya mengkritisi beberapa aspek dalam tarikat yang beliau anggap keliru, atau yang dalam kacamata beliau tidak sesuai dengan sebenarnya, atau barangkali adalah mengkritik kepada sosok mursyid yang mengajarkan tarikat tersebut. Jadi tidak mutlak. Misalnya dalam kitab Zahar Zaglil Kazibin fi Tashabbuhim Bis-Sadiqin, beliau mengkritisi bagaimana soal rabitah. Beliau mengkritisi bagaimana amalan suluk dalam tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah. Nah, tapi tidak dalam artian mutlak, karena pada bagian fasal-fasal lain dalam kitab itu beliau bahkan menjelaskan bagaimana sebenarnya bertarikat yang lurus. Kemudian beliau bahkan menjelaskan bagaimana
seorang itu mesti menjalani tarekat itu di bawah bimbingan seorang guru. Nah kemudian bagaimana karya ini kan sempat menjadi heboh di Minangkabau karena pernah dicetak di Padang, kemudian tersebar, dan kita ketahui bahwa sebagian besar dari kaum muslimin ketika itu adalah penganut tarekat. Di antaranya adalah tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah. Bukan tanpa diskusi, malah kitab karya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkawi tersebut ditanggapi oleh berbagai ulama. Di antaranya adalah Syekh Muhammad Sa'ad Al-Khalidi Munka, kemudian Syekh Khatib Ali Al-Fadani, kemudian ada lagi Syekh Muhammad Dalil Bayang, ulama besar di kota Padang. Nah, diskusi yang panjang itu dengan Syekh Muhammad Sa'ad Al-Khalidi Munka. Syekh Muhammad Sa'ad kemudian menulis sebuah risalah yang sebenarnya atas desakan pertanyaan dari kaum muslimin. Risalah itu berjudul Irghamu Unufil Muta'annitin fi Inkarihim Rabitatal Wasilin. Kemudian Syekh Ahmad Khatib lalu membalas lagi dengan kitabnya berjudul Al-Ayatul Bayyinat. Setelah itu Syekh Muhammad Sa'ad menjawab kitab Al-Ayatul Bayyinat dengan kitab beliau yang berjudul Tanbihul Awam ala Taghrirat Ba'dil Anam. Nah, sampai di sini menurut riwayat yang boleh kita katakan mu'tabar, saksi mata sendiri, bahwa satu ketika Syekh Muhammad Sa'ad setelah perdebatan, setelah diskusi dalam kitab-kitab mereka itu, mereka bertemu di Mekah dalam sebuah jamuan makan. Dalam pertemuan itu nampaklah dua orang ini, dua sosok yang menjadi tokoh besar sentra ulama-ulama Minangkabau awal abad 20 tersebut saling bertukar fikiran, sangat akrab, seolah-olah tiada di antara mereka itu perdebatan sebagaimana yang tergambar atau yang dilukiskan oleh orang-orang yang berusaha meriwayatkan kisah-kisah perdebatan mereka. Nah, artinya apa? Setelah itu memang perdiskusi itu hanya sampai pada tulisan saja. Mereka tetap sebagai ulama-ulama yang mempunyai kelapangan hati. Perbedaan-perbedaan yang ada dianggap sebagai sebuah keniscayaan, sebagaimana ikhtilafnya ulama-ulama dulu. Itu hal yang lumrah sekali. Nah, kalau kita baca autobiografi Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang berjudul Al-Qaulut Tahif fi Tarjamah Ahmad Khatib bin Abdul Latif, memang disebutkan bahwa Syekh Ahmad Khatib sebenarnya setelah tulisan Syekh Sa'ad Tanbihul Awam menulis sebuah kitab lagi yang dalam rangka untuk mengkritisi kembali dalil-dalil hujah-hujah Syekh Sa'ad. Tapi nampaknya kitab itu tidak tersebar di Minangkabau. Tidak ada yang memberitakan kecuali hanya Syekh Ahmad Khatib sendiri dalam autobiografi tersebut. Artinya apa? Beliau nampak menahan dirinya, artinya menutup perdebatan sudah sampai di sini saja. Karena di antara kedua ulama ini sudah memulakan hujahnya masing-masing. Dan sudah menjadi sebuah fakta yang tidak terbantah pendengar, kawan-kawan yang berbahagia, bahwa Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi jelas, sekali lagi kita garis bawahi bahwa beliau adalah ulama yang tetap berpegang teguh kepada tarekat kaum Sufiyah. Dan ini dijelaskan dalam kitab Fathul Mubin tadi. Dan ada satu karya beliau yang tidak banyak diketahui orang, yaitu kitab Maslakur Raghibin fi Tariqah Sayyidil Mursalin. Nah, dalam kitab itu jelas sekali beliau menekankan kaifiyat tata cara untuk mentalkinkan zikir, atau dalam istilahnya adalah baiat tarekat beliau. Ada beberapa zikir yang beliau baiatkan, beliau talkinkan kepada para murid. Dan kalau menurut penjelasan dari Syekh Harun Ar-Rasyidi At-Tobohi Al-Pariaman yang tinggal di negeri Batipuah, yang sempat mengajar di Surau Lubuk Wawa, beliau menjelaskan dalam kitabnya Falahatul Mubtadi bahwa tarekat yang kemudian diajarkan, dikembangkan oleh Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi adalah tarekat Khalawatiyah. Dan ini diterima langsung oleh Syekh Harun At-Tobohi Pariangan tersebut. Begitu juga kisah yang telah diuraikan oleh Syekh Arifin Batu Hampar. Kemudian kisah yang diuraikan oleh Syekh Muhammad Said Bonjol yang menjelaskan kedudukan sebenarnya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi setelah beliau berdebat, bertukar fikiran, berdiskusi dengan Syekh Muhammad Sa'ad Al-Khalidi Munka.
salah seorang murid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi di Mekah, yaitu Syekh Muhammad Zain Batubara. Beliau bahkan memberi gelar Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, gelar di depannya selain alim al-allamah, yaitu juga disebut ditulis dengan kalimat as-sufi. Siapa yang lebih tahu tentang Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi selain daripada murid-muridnya? Siapa yang lebih memahami bagaimana pemikiran, bagaimana pemahaman Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi selain orang-orang yang berdekatan masanya, yang menengok langsung kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi tersebut? Kepada mereka lah kita mesti bertawakuf, kepada mereka lah kita mesti mengambil iktibar, mengambil pemahaman dari sosok besar seperti Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi tersebut. Nah, kawan-kawan yang berbahagia, oleh sebab itu, salah satu pusaka ulama Minangkabau, di antaranya yang diwariskan oleh Syekh Ahmad Khatib kepada murid-muridnya. Apakah muridnya yang ada di Medan, di Sumatera Utara? Apakah murid-muridnya yang ada di Minangkabau? Apakah murid-muridnya yang ada di Palembang dan daerah-daerah lain? Adalah tarekat sufi. Dan inilah yang menjadi pegangan hidup yang dipakai, mati yang ditompang, yang dijadikan ruh dalam kehidupan orang-orang di surau. Ketika orang-orang belajar tauhid, belajar nahwu, saraf, balaghah dan lain sebagainya, maka tujuan inti dari itu semua adalah ma'rifatullah. Dan salah satu jalan dari ma'rifatullah itu, ketika jenjang mereka belajar secara tadarruj, mereka belajar secara berjenjang, maka pelajaran-pelajaran akhir yang mereka terima sebelum ijazah diberikan itu adalah tarekat sufiyah. Maka surau ruhnya itu adalah tarekat sufi. Maka pusaka ulama Minangkabau itu adalah tasawuf tarekat sufiyah itu sendiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.